Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Syarif. Kali ini kita akan kembali membahas mengenai soal TIU CPNS. Soal ini merupakan soal lanjutan dari pembahasan pada video-video sebelumnya, di mana pada video-video sebelumnya kita telah membahas 40 soal. Nah, kali ini saya telah menyiapkan 5 soal, yaitu soal 41 sampai dengan 45 yang akan kita bahas pada video kali ini. Langsung saja kita ke soal nomor 41. Jika P bilangan yang menyatakan 16 2/3% dari 18 dan Q bilangan yang menyatakan 2/5 dari 25 maka. Nah, yang pertama yang kita lakukan jika mendapatkan soal seperti ini yaitu pertama kita buat dulu bentuk matematikanya. Nah, bentuk matematikanya itu jika P bilangan yang menyatakan 16 2/3% berarti P-nya sama dengan 16 2/3% dari itu menunjukkan kali dikali 18 seperti ini bentuknya. Nah, dan Q bilangan yang menyatakan 2/5 dari 25. Q sama dengan 2/5 dari berarti kali 25. Nah, jika kita sudah mengetahui bentuk matematika yang seperti ini, kita telah mengubah ke dalam bentuk matematika, maka yang selanjutnya kita cari nilainya, nilai P dan Q. Pertama kita cari nilai P. P sama dengan 16 2/3%. Ini dikali 18. Nah, 16 2/3% itu berapa? Sama dengan, nah ini kita ubah menjadi pecahan biasa. Berarti 16 kali 3. 16 kali 3. Caranya itu 16 dikali 3 sama dengan 48. 48 ditambah 2, ini ditambah sama dengan 50. Berarti 50 per, ini 3. Karena persen, jadi per 300. Kenapa 300? Karena persen itu sama saja dengan per 100. Berarti 3 dikali 100 dikali 18. Nah, 50 per 300 ini masing-masing kita ubah, kita bagi 50. Berarti 50 dibagi 50 sama dengan 1. 300 dibagi 50 sama dengan 6. Dikali 18. Berarti sama dengan 18 dibagi 6 sama dengan 3. Oke, berarti kita dapat nilai P sama dengan 3. Selanjutnya kita cari nilai Q. Q sama dengan, Q-nya sama dengan 2/5. Ingat, bentuk Q-nya 2/5 dikali 25. Nah, ini 25 dibagi 5 sama dengan berapa? 5 kan? 5. Berarti Q-nya sama dengan 10. Nah, berarti nilai Q-nya 10. Nah, di sini pilihannya apa? Pilihannya itu A, P sama dengan Q, B, P lebih besar dari Q, P lebih kecil dari Q, D, 3P sama dengan Q, dan E, P sama dengan 2Q. Berarti ingin kita cari apakah P itu lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat nilai P-nya itu sama dengan 3 dan nilai Q-nya itu sama dengan 10. Otomatis P itu lebih kecil daripada Q karena 3 lebih kecil daripada 10. Berarti jawabannya ini. Berarti jawabannya itu adalah C. Oke. Kita ke nomor 42, nomor selanjutnya. Oke. Nomor 42. Nilai dari akar 5/2 dikali 5/5 dikali 5/3 adalah. Nah, ini yang ingin kita cari nilainya. Oke. Pertama-tama kita harus tahu bahwa bentuk A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A
M ditambah N. Oke. Nah, selanjutnya akar A pangkat M itu sama saja dengan A M per N. Seperti itu. Oke. Setelah kita mengetahui bentuknya ini, selanjutnya kita mencari akar. Sorry, karena sangat tidak estetika. 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 5 dikali 5 pangkat 3. Ini kita ke bawahkan sedikit. Oke. Berarti sama dengan, nah, ingat, ini bentuknya A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Berarti artinya, ini akar. Nah, berarti artinya 5 pangkat 2 ditambah 5 ditambah 3. Kenapa ditambah? Karena angkatnya dijumlahkan. Otomatis angkatnya juga dijumlahkan karena nilai A-nya sama. Dan di sini nilai 5-nya itu sama, 5, 5 dan 5. Oke, lanjut. Berarti akar 5 pangkat 2 ditambah 5 ditambah 3, berarti 2 ditambah 5, 7. 7 ditambah 3 sebenarnya 10, berarti 5 dipangkat 10. 5 pangkat 10 sama dengan, nah, ini kan tadi selanjutnya kita ke bentuk selanjutnya. A pangkat M sama dengan A M per N. Nah, ingat, akar itu menunjukkan, misalnya akar A itu sama saja dengan A 1 per 2. Seperti itu. Karena akar itu menunjukkan 1/2. Pangkat 1/2 akar itu menunjukkan pangkat 1/2. Seperti itu, teman-teman. Oke, berarti akar 5 10 per 2. Ini kecil sekali ya, 10 per 2. Sama dengan 5, 10 per 2 berapa? Sama dengan 5 pangkat 5. Nah, 5 pangkat 5 itu sama dengan, berarti 5, ingat, akar A sama dengan A per 2, berarti akar 5 pangkat 5 berarti 5 per 2. Sama dengan, ini kita ubah supaya bisa dicari hasilnya. Oke, ini 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 1 per 2. Nah, kalau ada yang bertanya kenapa bisa seperti itu, ingat lagi bentuk perpangkatan. M ditambah N, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, lihat. 5 per 2 sama dengan 5 pangkat 2 dikali 5 1 per 2. Berarti 5, 2 ditambah 1 per 2. Sama dengan berapa? Berarti 5, 4 per 2 ditambah 1 per 2. Berarti 5 per 2. 5 pangkat 5 per 2. Nah, sama kan bentuknya ini dengan ini. Oke, selanjutnya 5 pangkat 2 sama dengan 50. 5 pangkat 2 berarti 5 kali 5 25. 25 dikali. Nah, ingat, 5 pangkat 1/2 itu sama saja dengan akar 5. Berarti di sini akar 5. Nah, ini bentuknya. A pangkat 1/2 sama dengan akar A. Berarti 5 pangkat 1/2 sama dengan akar A. Berarti jawabannya 25 akar. Ini akar 5. 25. Ini sudah hilang. 25 akar 5. Atau bentuknya seperti ini. 25 akar 5. Berarti 25 akar 5C.
Oke, teman-teman yang jika mendapatkan soal seperti ini, teman-teman yang harus diingat adalah bentuk akar itu sendiri. Bentuk pangkatnya bagaimana? Oke, kita lanjut ke soal nomor 43. Oke, soal nomor 43. Nilai dari akar 125 ditambah 2 akar 5 dikurang akar 80 sama dengan... Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Nilai dari akar 125 ditambah 2 akar 5 dikurang akar 80 sama dengan... Nah, akar 25 ini apakah ada atau tidak? Tidak ada kan? Berarti otomatis kita harus cari 2 perkalian yang jika yang salah satunya itu bisa diakar. 2 perkalian yang menghasilkan 125 yang salah satu perkaliannya itu bisa diakarkan. Contohnya begini. Akar 125 itu sama saja dengan 25 dikali 5. Nah, 2 perkalian yang menghasilkan 125 dan salah satunya bisa diakarkan. Nah, 25 kan bisa diakarkan, ya kan? Akar 25 sama dengan 5. Nah, seperti itu. Ini menyederhanakan akar. Ditambah 2 akar 5 ditambah, nah kita cari lagi. Akar 80 kan tidak ada. Kita cari perkalian yang menghasilkan 80 dan salah satunya bisa diakarkan. Berarti 16 dikali 5. 16 dikali 5. 16 kan berapa? 16 itu akar 16 kan ada 4. Oke, langsung. Akar 25 sebenarnya 5. Berarti 5 akar 5. Ini kan sudah diakarkan, berarti sudah 5. Ini tetap akar 5 ditambah 2 akar 5 ditambah akar 16 4 akar 5. Terus 5 akar 5 ditambah 2 akar 5 ditambah 4 akar 5 sama dengan 5 ditambah, jika teman-teman mendapatkan penjumlahan atau pengurangan seperti ini dan akarnya itu sama, nah itu bisa langsung kita jumlahkan. Yang dijumlahkan itu nilai di depannya. Yang dijumlahkan itu ini, dan ini. Berarti 5 ditambah 2, kemudian ditambah 4. Nah, 5 ditambah 2, 7. 7 ditambah 3, 7 ditambah 4 sama dengan 11. 11 kan? Nah, oh sorry, tadi ini kurang ya, ini kurang, berarti 5 ditambah 2 sama dengan 7, 7 dikurang 4 sama dengan 3, berarti 3. Nah, akarnya ini tetap akar 5, akarnya itu tetap akar 5, seperti itu teman-teman. Jika penjumlahan dan pengurangan yang penting sama, nah berarti jawabannya yaitu 3 akar 5A. Nah, kita kembali sedikit ke penjumlahan dan pengurangan yang terdapat akar. Nah, ini kan tadi jika sama, akarnya sama. Penjumlahan dan pengurangan yang akarnya sama. Nah, pertanyaannya bagaimana jika akarnya berbeda? Oke. Jika akarnya berbeda, teman-teman, itu tidak bisa kita jumlahkan, maka hasilnya tetap seperti itu. Contohnya begini, 2 akar 3 ditambah 3 akar 2. Nah, ini teman-teman, jawabannya tetap ini, karena tidak bisa dijumlahkan. Seperti itu. Nah, beda kalau misalnya 2 akar 3 ditambah 3 akar 3. Nah, ini bisa dijumlahkan. Berarti 2 ditambah 3, berarti sama dengan 5 akar 3, seperti itu. Mungkin teman-teman bisa paham. Dan jika teman-teman lagi
mengatakan bahwa ini kan soal CPNS, sedangkan kita harus menghitung dan menyelesaikan soal itu secepat mungkin. Terus bagaimana kalau ada akar-akar seperti ini, terus kita harus mencari dua perkalian yang salah satunya itu akar. Bisa diakarkan, pasti itu kan lama. Nah, teman-teman cukup mempelajari akar-akar yang biasa masuk di soal-soal CPNS. Nah, bagaimana caranya teman-teman mengetahui? Ya dengan cara banyak berlatih soal. Dengan teman-teman banyak berlatih soal, maka akan sendiri teman-teman tahu, oh ini angka-angka atau akar-akar yang sering masuk di soal-soal CPNS. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 44. Nah, bentuk sederhana dari P pangkat 2 ditambah P Q ditambah 2P akar P Q per akar P ditambah akar Q. Nah, ini yang ingin kita cari, itu adalah bentuk sederhana dari persamaan ini. Itu yang ingin kita cari. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. P pangkat 2 ditambah P Q ditambah 2 akar P Q per akar P ditambah akar Q. Nah, pertama yang kita lakukan, kita keluarkan dulu P-nya. Kita keluarkan, karena kan ini ada nilai P-nya semua. Di sini ada nilai P, di sini ada P, di sini ada P. Kita keluarkan. Berarti bentuknya begini. P dalam kurung P ditambah Q di sini ada P-nya ya, sudah benar tadi 2P. Berarti ditambah 2, karena kan ini 2P. Ini 2P. Ini kan 2P, berarti tinggal 2 akar PQ plus kurung per P ditambah akar Q. Nah, jika teman-teman bertanya mengapa ini P-nya dikeluarkan, nah ini dikeluarkan karena kita diminta untuk menyederhanakan bentuk ini. Nah, cara menyederhanakannya seperti ini. Nah, ini kan kalau kita kali masuk, P kali P berarti P pangkat 2, P dikali Q berarti PQ, P dikali 2 akar PQ berarti 2P akar PQ. Nah, seperti itu. Sama dengan P dalam kurung. Nah, ini lagi itu bisa kita ubah bentuknya. Nah, ini P ditambah Q ditambah 2 akar PQ ini bisa kita ubah bentuknya dengan cara mencari akar-akar persamaan kuadratnya. Ini kita cari akar-akar persamaan kuadratnya. Bentuknya itu akar P ditambah akar Q, nah dikali dalam kurung akar P ditambah akar Q per akar P ditambah akar Q. Nah, jika di sini kan teman-teman pasti bertanya, nah kenapa dicari akar-akar persamaan kuadratnya atau bagaimana cara bercarinya? Nah, teman-teman jika ingin mengetahui cara mencari akar-akar persamaan kuadrat, nah itu teman-teman bisa mempelajari mencari akar-akar persamaan kuadrat. Itu ada beberapa cara, ada 3 cara. Nah, salah satunya seperti ini. Ini kali silang. Jika ini kita kali silang, nanti hasilnya akar P hasilnya pasti yang ini. P ditambah Q ditambah 2PQ. Kalau teman-teman tidak percaya, coba seperti ini. Akar P ditambah akar Q, dalam kurung akar P ditambah akar Q. Nah, sama dengan akar P dikali akar P sama dengan P kan. Akar P dikali akar Q berarti tambah PQ. Ditambah akar Q dikali akar P berarti akar PQ ditambah akar Q
kali akar Q berarti Q. Karena Q pangkat 2 kan sama dengan akar Q pangkat 2 sama dengan kan Q. Oke, berarti P ditambah Q ditambah ini di depan ini akar PQ ditambah akar PQ sama dengan 2 akar PQ. Nah, bentuknya sama bukan? Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, ini kan bentuknya sama. Akar P ditambah Q, akar P tambah Q, ini langsung kita coret. Berarti tinggal P akar P ditambah akar Q. Nah, seperti itu. Jawabannya adalah B. Nah, beginilah teman-teman cara untuk menyederhanakan soal seperti ini. Biasanya jika kita menyederhanakan soal-soal seperti ini, yang kita cari pasti kita akan menemukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, kita cari akar-akar persamaan kuadratnya. Dan rata-rata soal seperti ini pasti kebanyakan yang dipakai itu mencari akar-akar persamaan kuadrat seperti ini. Teman-teman tinggal cari, oh kalau ada soal ini P ditambah Q ditambah 2PQ, oh ini bisa. Langsung P akar P ditambah akar Q dikali akar P tambah akar Q. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 45. Hasil penjumlahan 33,3% dari 66 dan 37,5% dari 240 adalah. Nah, ini kita diminta untuk mencari hasil penjumlahannya. Pertama-tama, jika menemukan soal seperti ini, kita ubah dulu ke dalam bentuk matematikanya, yaitu 33 1/3%. Ingat, dari itu menunjukkan kali, berarti dikali 66. Nah, dan itu biasanya menunjukkan plus atau penjumlahan, ditambah 37,5%. Ingat, dari berarti kali dikali 240. Nah, yang teman-teman harus ingat, jika soalnya seperti ini, dari itu biasanya menunjukkan perkalian dan itu menunjukkan penjumlahan. Oke, 33/3% ini harus kita ubah menjadi pecahan biasa. Nah, caranya itu 33 dikali 3 sama dengan 99 ditambah 1 sama dengan 100. Berarti 100 per, ini karena persen berarti per 100, berarti 3 dikali 100, 300 dikali 66 ditambah, nah 37,5% itu sama saja dengan, ingat 37,5% itu sama saja 37,5 ini 5 per, ingat persen itu artinya per 100 dikali 240. Oke, selanjutnya ini kita sederhanakan, berarti tinggal 1/3. Berarti 1/3 dikali 66 ditambah 37,5 per 100. Nah, ini sama saja dengan 3/8. 3/8 dikurang 3/8 dikali 240 sama dengan 1/3 dikali 66, berarti 66 ini dibagi 3. Nah, 66 ini kita bagi 3, berarti sama dengan
33. Sorry, kenapa 33? 22 ditambah, nah 240 dibagi 8. 240 dibagi 8 itu sama dengan 30. Berarti 3 ini kan berarti 30. 30 kali 3 sama dengan 90. Nah, 22 tambah 90 sama dengan 112. Berarti jawabannya 112 B. Nah, untuk teman-teman jika kesulitan mencari 37,5 per 100 ini, teman-teman bisa ubah menjadi ini kita ubah saja jadi 40 per 100 seperti itu, supaya lebih mudah dalam mengecilkannya atau mengoperasikannya, karena 37,5 itu kan pakai koma. Nah, kita bisa ubah saja jadi 40,800 atau bisa juga diubah menjadi 38 per 100. Nah, terserah teman-teman. Oke, demikian pembahasan kita pada video kali ini. Semoga teman-teman bisa paham apa yang saya jelaskan. Demikian dari saya Muhammad Syarif, dan sampai jumpa.